Selamat datang di channel Doyan Mistis. Kata-kata hari ini, makan kerupuk digantung tinggi sambil loncat sampai ngos-ngosan. Katanya sayang sampai mati, nyatanya di ghosting tanpa penjelasan. Jepang dikenal sebagai negeri dengan tradisi mistis yang kaya, dari hutan Aokigahara di Gunung Fuji hingga kuil-kuil kuno di Kyoto. Cerita tentang roh dan arwah bergentayangan sudah menjadi bagian dari keseharian. Namun, di utara Jepang, tepatnya di Pulau Hokkaido, ada satu kisah yang terus menghantui masyarakat selama lebih dari 1 abad. Bukan tentang hantu gentayangan di malam hari, bukan pula tentang makhluk gaib yang menyerang manusia. Kisah ini berpusat pada sebuah boneka kecil yang dikenal dunia dengan boneka Okiku. Awal tahun 1918 di Sapporo, Hokkaido, seorang remaja bernama Eikichi Suzuki yang saat itu berusia 17 tahun berjalan menyusuri jalan perbelanjaan. Ia baru saja menghadiri sebuah festival dan matanya tertuju pada sebuah toko yang menjual boneka cantik berwajah porselin. Boneka itu tinggi sekitar 40 cm, wajahnya pucat dengan pipi merona samar, mata hitam besar yang mengkilat, dan bibir mungil berwarna merah muda. Rambutnya dipotong rapi sebahu, menggunakan kimono tradisi Jepang dengan motif indah. Eikichi langsung teringat pada adiknya yang masih kecil, Okiku, yang berusia 2 tahun. Tanpa ragu, ia membeli boneka itu sebagai hadiah. Ketika Eikichi pulang dan memberikan boneka itu, mata kecil Okiku berbinar. Sejak hari itu, boneka itu tidak pernah lepas dari pelukan sang adik. Ia bermain, tertawa, bahkan tidur bersama boneka kesayangannya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Okiku jatuh sakit. Catatan keluarga menyebut ia menderita demam tinggi, kemungkinan influenza. Pada awal abad ke-20, penyakit seperti itu seringkali berakhir fatal. Meski sudah diupayakan pengobatan tradisional, tubuh kecil Okiku tidak mampu bertahan. Ia wafat pada usia yang sangat belia. Keluarga Suzuki merasa hancur dalam kesedihan. Boneka yang selama ini selalu bersama Okiku akhirnya diletakkan di altar rumah keluarga, berdampingan dengan foto dan dupa untuk menghormati arwah sang anak. Beberapa bulan setelah kepergian Okiku, keluarga mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Awalnya hanya sebahu, lalu semakin hari semakin memanjang, hingga akhirnya mencapai bahu, punggung, bahkan lutut. Boneka rambut itu juga terasa lembut, alami, persis seperti rambut manusia. Keluarga sempat memangkas rambut boneka itu, namun beberapa minggu kemudian panjangnya kembali seperti semula. Bukan hanya itu, anggota keluarga juga sering merasa diawasi saat melewati altar. Beberapa mendengar suara langkah kecil di malam hari, meski rumah dalam keadaan kosong. Keyakinan pun muncul, roh Okiku sang anak kecil bersemayam di dalam boneka itu. Tahun 1938, keluarga Suzuki harus pindah. Mereka tak mungkin membawa boneka itu, namun juga tak sanggup membuangnya. Akhirnya mereka menitipkan boneka itu ke kuil Meneji di kota Iwamizawa, Hokkaido. Para biksu menerima boneka tersebut dan menempatkannya di altar khusus. Sejak itu, boneka itu dikenal dengan nama Okiku Ningyo, boneka Okiku. Para biksu menyadari hal yang sama. Rambut boneka itu memang terus tumbuh hingga kini. Sudah lebih dari 90 tahun boneka itu berada di kuil. Setiap tahun rambutnya dipotong dengan ritual khusus oleh para biksu. Rambut itu benar-benar rambut manusia, dan hasil laboratorium menunjukkan bahwa helai-helainya identik dengan rambut seorang anak kecil. Seiring waktu, perubahan lain mulai terlihat pada boneka itu.
Matanya hitam yang dahulu tampak kosong, kini seakan memancarkan kehidupan. Beberapa pengunjung mengaku melihat mata itu berkedip. Bibirnya yang semula rapat kini tampak sedikit terbuka, seolah-olah boneka itu ingin berbicara. Bahkan ada laporan munculnya gigi kecil di balik celah bibirnya. Biksu yang merawat boneka itu juga mengakui adanya fenomena ganjil. Lampu ruangan mendadak padam saat upacara pemotongan rambut. Suara anak kecil terdengar samar hingga pengunjung yang bermimpi didatangi seorang anak perempuan mengenakan kimono. Meski kisahnya menyeramkan, boneka Okiku tidak pernah dianggap berbahaya. Berbeda dengan kisah Annabelle dari Amerika yang dikenal jahat, boneka Okiku dipandang sebagai wujud cinta seorang anak kecil pada bonekanya yang membuat arwahnya tidak bisa terpisah. Dalam budaya Jepang, benda-benda yang sangat dicintai diyakini dapat menyimpan sebagian jiwa pemiliknya. Boneka Okiku adalah bukti nyata dari keyakinan itu. Biksu kuil Meneji sampai hari ini masih merawat boneka itu dengan penuh hormat. Setiap helai rambut yang dipotong dianggap bagian dari ritual spiritual, bukan sekedar fenomena ilmiah. Sudah lebih dari 1 abad sejak kisah ini dimulai, para peneliti, jurnalis, hingga wisatawan dunia masih datang ke kuil Meneji untuk melihat boneka itu. Pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah benar roh seorang anak bersemayam dalam boneka itu? Apakah pertumbuhan rambut biasa dijelaskan secara ilmiah? Ataukah ini fenomena gaib yang melampaui logika? Tidak ada yang tahu jawabannya. Yang pasti, boneka Okiku tetap berdiri di kuil. Matanya menatap para pengunjung, rambutnya tumbuh tanpa henti, seakan menjadi pengingat bahwa ada batas tipis antara dunia orang hidup dan dunia roh. Hari ini, jika kamu berkunjung ke kota Iwamizawa, Hokkaido, kamu bisa melihat boneka Okiku secara langsung. Ia diletakkan di dalam kotak kaca, mengenakan kimono indah dengan rambut panjang hitam legam yang selalu dipangkas rapi. Namun, hati-hati, beberapa orang mengaku ketika menatap boneka itu terlalu lama. Mereka merasa ditatap balik. Ada yang melihat matanya bergerak, bibirnya bergetar, atau bahkan bermimpi tentang seorang anak kecil yang memanggil nama mereka. Apakah itu sekedar sugesti, atau roh kecil bernama Okiku memang masih hidup dalam boneka itu? Sampai hari ini, misteri itu tetap menjadi bagian dari kisah horor paling menyeramkan di Jepang. Dia kini masih tersimpan di kuil Meneji. Rambutnya terus tumbuh seolah menyimpan rahasia masa lalu. Misteri ini tetap hidup dan mungkin akan selamanya. Jangan lupa like dan share dan subscribe untuk kisah nyata horor berikutnya.